semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindi Wulandari. Semoga kalian semua sehat selalu ya, amin. Sebenarnya video ini masih lanjutan video yang sebelumnya ya. 3 ide menu harian simple sederhana hasil food preparation 130.000. Sebelumnya aku sudah share 3 ide menu ya. Dan di video kali ini aku juga bakalan share lagi 3 ide menu harian. Jadi komplit ya ide menu hariannya untuk 6 hari, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Oke, langsung aja di menu pertama. Ini aku sudah bikin sayur bayam ya, seperti biasa aja cara bikin sayur bayamnya. Dan untuk lauknya ini aku mau bikin udang bakar. Udangnya aku marinasi dulu pakai garam dan penyedap. Terus aku kasih perasan jeruk nipis ya, supaya udangnya nggak amis. Ini tinggal diaduk rata aja dan kita marinasi kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit ya. Karena aku susah ngaduknya pakai sendok, jadi aku kuncang aja di boxnya. Dari ini sudah rata ya bumbunya. Kita diamkan dulu sebentar dan sambil menunggu si udang kita bakalan bikin bumbu bakarnya. Untuk udang 1/4 kilo ini aku pakai 3 cabai keriting, 5 cabai rawit, 5 bawang putih dan 10 bawang merah ya, karena kebetulan kecil-kecil bamernya. Terus ada sedikit kunyit, jahe dan 1 kemiri. Ini mau di blender halus semuanya ya. Aku juga pakai ketumbar ya, tapi ketumbar bubuk, dan mohon maaf aku lupa untuk videoin. Pokoknya semuanya di blender halus dan ditumis. Aku juga tambahkan terasi setengah bungkus aja ya, supaya dia lebih gurih. Dan ini kita masak sampai semuanya mateng, sampai bumbunya itu sudah nggak langu. Dan sambil menunggu ini juga langsung aku bumbuin aja. Aku bumbuin pakai penyedap, terus aku kasih sedikit garam ya. Ini sambil kita masak bumbunya sambil dikoreksi rasa. Pokoknya hati-hati ya dalam penggunaan garam supaya nggak keasinan. Oke, ini bumbu bakarnya udah mateng. Langsung aja aku tambahkan saus sambal ya, sesuai selera. Terus aku tambahkan kecap manis juga. Ini juga sama ya, sesuai selera. Ini tinggal diaduk-aduk rata aja sampai sesuai dengan yang kalian inginkan. Lanjut kita bakar udangnya. Di sini aku mau melelehkan margarin sekitar 2 sendok makan. Ini langsung dibakar ya udangnya sambil diolesin bumbu. BTW ini aku pakai api kecil aja karena pengen semuanya mateng, terus udangnya tetap juicy dan gak kering. Untuk temannya si udang aku mau bikin sambal kecap ya, sederhana aja. Ini aku udah ngiris bawang merah dan cabai rawit, langsung dikasih kecap manis. Ini tinggal didiamkan aja sebentar, udah jadi deh sambal kecapnya. Balik ke udang bakar. Nah, setelah bumbunya rata ya semua atas bawah, baru deh apinya agak aku gedein ya supaya dia cepat kering. Dan untuk tingkat kematangan disesuaikan ya sama selera teman-teman, mau yang dia hitam gosong atau enggak. Nah, kalau aku lebih suka yang kayak gini aja ya, yang enggak terlalu gosong. Dan ini sudah jadi udang bakarnya. Terus temennya ada sayur bayam. Tadi aku juga bikin sambal kecap ya untuk teman makan si udang bakar. Kalau kalian pengen sambal yang lain boleh banget ya, misalnya bikin sambal bawang, sambal terasi, sambal tomat, bebas. Ini pokoknya masaknya itu simple banget. Dan aku nggak sabar ya pengen makan pakai nasi anget, karena ini dijamin bakalan enak banget. Nggak kalah bunda sama udang bakar Jimbaran. Cus, kita ke menu kedua. Di menu kedua aku mau bikin mangut lele yang merupakan makanan kesukaan Pak suami ya. Aku ngegoreng ikan lelenya dulu, dan tadi bumbu untuk ikan lelenya aku cuma pakai bawang putih, jahe, ketumbar, garam dan jeruk nipis. Oke, sambil menunggu si ikan lelenya mateng, aku mau siapin bumbu mangutnya. Ini aku udah siapkan 6 bawang merah, 7 bawang putih, 2 kemiri, kunyit, jahe, kencur secukupnya ya. Terus ada 5 cabai keriting, 2 lembar daun jeruk dan 1 serai. Ini juga sama ya pakai ketumbar, tapi lupa aku videoin. Dan yang jelas ya semuanya ini bakalan kita blender halus. Dan langsung aja setelah di blender ditumis semua bumbunya sampai bumbunya itu enak dan gak langu ya. Khusus untuk mangut lele biasanya aku kasih garamnya itu di akhir, karena pengen nyicip dulu ya rasa kuahnya. Karena kan tadi lelenya itu sudah dikasih garam, jadi kalau misalnya aku kasih garam lagi takutnya keasinan. Dan ini sudah kelihatan ya bumbunya itu udah mateng dan gak langu. Baru deh aku tambahkan air sekitar setengah liter, dibumbui pakai penyedap, garam dan gula. Udah itu aja ya bumbunya. Ini tinggal ditunggu sampai mendidih. Lanjut ditambahkan santan. Ini aku pakai santan yang merek Sasa 1 bungkus aja, dan diaduk-aduk sambil dikoreksi rasa ya. Berikutnya kita masukkan lele yang tadi udah kita goreng. Ini sambil dicicipin ya. Pokoknya kalau rasa
rasanya itu sudah pas ya, garam dari lelenya itu udah keluar, udah nggak usah ditambahin garam lagi. Tinggal menunggu kuahnya meresap ya ke dalam lele, kurang lebih seperti ini. Udah jadi mangut lelenya. Untuk sayurnya di sini aku mau ngerebus daun singkong ya, atau daun pucuk ubi. Ini aku sudah ngerebus air, terus dikasih garam dan sedikit minyak. Kenapa dikasih minyak? Supaya sayurnya itu warnanya tetap hijau cantik gitu ya. Aku dapat tips ini juga dari mamaku, dan ini tinggal direbus aja sampai semuanya matang. Aku nggak perlu pakai baking powder gitu ya, karena pernah coba itu jadinya hancur. Alhamdulillah menu kedua sudah jadi. Ada mangut ikan lele, terus sayurnya ada daun singkong rebus atau daun pucuk ubi rebus ya. Selain direbus aja kayak gini, juga bisa banget ya si daun singkongnya ditumis pedes gitu pakai ikan teri. Tapi karena Pak Su bilang bumbu mangutnya itu sudah medok ya, jadinya pengen sayurnya itu yang ringan aja. Nah kalau bikin daun singkong rebus kayak gini udah kayak makan di warung Padang gitu ya. Dan ini sudah jadi ya menu kedua yang simple dan sederhana. Untuk teman-teman yang baru bergabung bisa melihat hasil food preparation 130.000 ini di video sebelumnya ya. Aku juga udah share 3 ide menu lainnya. Pokoknya komplit banget sudah ya dibahas semuanya, dan semoga bisa jadi inspirasi teman-teman di rumah. Ikutin aku ya, aku mau panen cabai rawit. Ini alhamdulillah masya Allah tabarakallah banyak banget cabai rawitnya. Ini pohon cabai rawitnya aku nggak nanem ya, jadi itu cuma buang sisa cabai rawit yang udah busuk gitu, tahu-tahu dia tumbuh jadi pohon cabai rawit yang gede. Ini rawitnya banyak banget dan pohonnya itu tinggi ya. Aku mau panenin si cabai rawitnya yang udah merah-merah ini, dan aku manen ini juga dibantuin ya sama si Caca. Seneng banget deh pokoknya bisa panen cabai rawit. Dan alhamdulillah ya, sepertinya aku bakalan libur beli cabai rawitnya karena stoknya sudah banyak ya di rumah. Teman-teman di rumah juga bisa ya, kalau punya cabai rawit dibuang aja di tanah samping rumah, mana tahu kan tumbuh jadi pohon cabai segede ini. Dan untuk hari ini aku panen cabai rawitnya segini aja karena aku udah nggak sanggup ya ngambil yang bagian atas itu tinggi banget. Oke lanjut, kita masak menu ketiga. Ini aku mau bikin orek tempe ya. Aku udah numis bawang merah, bawang putih masing-masing 2 siung, terus ada cabai rawit juga yang tadi baru kita petik, dan aku juga kasih 2 lembar daun jeruk. Ini ditumis sampai semuanya wangi. Langsung aja masukin tempenya yang udah digoreng, kasih air, kecap, dan saus tiram. Buat teman-teman yang suka tempe orek basah boleh ya ditambahin airnya lagi, tapi kalau suka yang kering airnya sedikit aja. Bumbunya cuma pakai garam sama penyedap, dan ini sudah jadi tempe orek kecapnya. Simple banget ya. Berikutnya aku mau bikin sayur kelor. Tadi udah ngerebus air ya, terus aku kasih bawang merah, bawang putih, langsung masukin sayur kelornya dan dibumbui pakai garam sama penyedap. Ini tinggal ditunggu mateng, udah jadi deh sayur kelornya. Berikutnya ini aku mau bikin balado ikan kembung. Ikan kembungnya setengah kilo, aku pakai bumbunya bawang putih dan jahe. Bawang putihnya 3 siung, jahe sedikit aja, terus kasih perasan jeruk nipis dan garam. Langsung digoreng aja ya setelah dibumbuin, jadi aku nggak perlu dimarinasi sekitar berapa lama gitu, nggak, langsung digoreng aja semuanya, dan ini ditunggu matang. Untuk bumbu baladonya ini aku udah ngerebus bawang merah, bawang putih, terus ada tomat juga sama cabe ya. Ini aku rebus duluan supaya sambelnya tuh cepet matang aja ya, dan ini tinggal di blender langsung ditumis semuanya. Untuk bumbunya aku cuma pakai garam sama gula, udah itu aja. Kalau teman-teman gak suka gula boleh di skip ya. Kalau untuk bumbu balado yang direbus ini wajib banget sambelnya itu harus segera habis karena nggak bakalan tahan lama. Dan ini alhamdulillah si ikannya sudah jadi, siap ditiriskan. Kalau teman-teman pengen bumbu baladonya itu lebih awet, jangan direbus ya percabeannya tadi, jadi langsung di blender aja dan ditumis. Nah ini perbaladoannya sudah jadi, langsung aja ya aku campurkan ikan kembung yang tadi udah kita goreng. Ini tinggal diaduk rata aja ya sampai semua baladonya itu tercampur ke si ikannya, dan ini sudah jadi. Pokoknya simple banget ya bikin balado ikan kembung. Kalau teman-teman di rumah pengen ikannya digoreng aja terus bikin sambal terpisah juga boleh ya. Dan alhamdulillah ini dia menu ketiga dan yang terakhir sudah jadi. Ada balado ikan kembung, sayur kelor, dan orek tempe. Buat teman-teman yang mungkin punya ide menu harian lainnya atau pengen request dimasakin apa, boleh banget, ditunggu komennya ya. Makasih udah nonton, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.